Perwakilan 7 partai politik pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta bertemu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk membahas Pilgub DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini diduga kuat membahas kemungkinan membentuk koalisi besar untuk melawan Ahok karena tidak mengikut sertakan 3 partai yang sudah menyatakan mengusung bakal calon gubernur DKI petahana. Bu, minta keterangan dikit, Bu, soal Jack Lover ya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini coba ditarik-tarik untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan digelar pada awal 2017. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan tim sukarelawan Jack Lovers dan aliansi Arek Surabaya menyuarakan dukungan kepada Risma. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut-sebut paling berpeluang mengusung Risma dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meminta semua pihak untuk tidak membuat gaduh dengan terus mendorong Risma maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Biarlah Bu Risma itu konsentrasi fokus bekerja di Surabaya. Jangan diganggu dengan berbagai macam informasi-informasi yang nggak benar. Akhirnya malah jadi repot. Ya. Dalam beberapa kesempatan, Risma menyatakan akan memenuhi janjinya untuk melayani warga Surabaya dengan menuntaskan jabatannya sebagai wali kota. Namun dia mengaku segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait hal ini. Nggak boleh, saya sebagai manusia nggak boleh meminta jabatan itu. Nggak boleh sama sekali. Bahkan orang ngomong, Ibu harus sholat ini loh. Saya bilang kalau sholat itu kan saya kepingin memilih salah satu gitu. Saya nggak berani, sudahlah biar Allah yang menentukan apa yang terjadi pada saya gitu. Karena ini berat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan juga menyatakan peluang partainya mendukung Ahok. Kalau kita buat sebagai sebuah probabilitas, tentu bisa dikatakan skenario 1 adalah mendukung Ahok, skenario kedua tidak mendukung Ahok, skenario ketiga opsi di luar kedua hal tersebut, sebuah terobosan politik karena posisi DKI yang sangat strategis. Hal itu yang bisa kami lakukan. Nama Risma telah lama muncul untuk meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta. Risma sendiri tak pernah menyatakan siap meski ada yang terus mencoba mendorong-dorongnya untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2017 mendatang. Apalagi dalam beberapa survei, meski namanya masih lebih baik dari kandidat lain, elektabilitas Risma masih terpaut jauh dari Ahok. Selain itu, PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon masih berpeluang kuat mengusung Ahok. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami masih akan hadir kembali. Selamat siang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak bermaksud mengecilkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ataupun menyakiti hati warga Surabaya terkait dengan komparasi antara Kota Surabaya dengan Kota Jakarta beberapa hari yang lalu. Bahkan Ahok sempat menerima kritikan dari keluarga dan kolega atas pernyataannya tersebut. Calon Gubernur DKI Jakarta sekaligus petahana Basuki Cahayapurnama menyatakan tidak bermaksud untuk merendahkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan warga Surabaya terkait dengan perbandingan Kota Surabaya yang setara dengan Jakarta. Bahkan Ahok mengaku kaget saat Risma marah dan bertindak reaktif dengan menggelar konferensi pers membantah pernyataan Ahok. Ahok membantah pernyataannya beberapa hari lalu yang menyatakan luas Surabaya hanya seluas Jakarta Selatan. Pernyataan tersebut menurutnya hanya sebagai perbandingan. Bahkan pada forum resmi, Ahok selalu memuji bahwa Tri Risma hari ini merupakan salah satu kepala daerah yang patut dipuji karena kinerjanya yang baik. Oleh karena itu, Ahok menyambut baik jika banyak kepala daerah berprestasi maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Terus aku juga bingung, gara-gara lu Ibu Risma jadi baper, marah, konferensi pers. Seolah-olah aku diadu domba. Kan saya udah bilang, saya senang sekali kalau semua kepala daerah yang berhasil nyalon gubernur. Supaya waktu nyalon gubernur itu terjadilah dialog kinerja, bukan sara gitu loh. Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017, PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa bakal calon yang akan mereka usung. Hari ini sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan kembali bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Tokomar, Jakarta. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Jessica Wawor yang sudah berada di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jessica, siapa saja yang hadir di dalam rumah Megawati dan apa fokus pembahasannya?
Tidak begitu banyak pengurus DPP PDIP yang terlihat hadir di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Robert, dalam pantauan kami tadi memang hanya ada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto, kemudian Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga. Ketika kami para awak media mencoba untuk menanyakan apa saja sebenarnya fokus pembahasan dan konsultasi yang terjadi di dalam kediaman Megawati Soekarno Putri, menurut Hasto Kristianto sendiri bahwa pembahasan ini merupakan konsultasi rutin yang biasanya dilakukan oleh pengurus DPP PDIP bersama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun memang pertemuan tersebut juga sudah selesai, terlihat sejak siang tadi Hasto Kristianto sudah meninggalkan kediaman Megawati Soekarno Putri, hanya tertinggal Wasekjen Eriko Sotarduga berada di dalam kediaman Megawati Soekarno Putri. Dan ketika juga kami mencoba mengkonfirmasi apakah benar memang pada hari ini ada rencana Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk datang mengunjungi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, menurut Hasto Kristianto hal tersebut tidaklah benar. Hingga saat ini PDIP memang, Robert, belum memutuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh PDIP. Menjadi pertanyaan menarik dan tentunya menjadi pertanyaan publik. Siapa sebenarnya calon yang akan diusung oleh PDIP dan bagaimana sikap politik dan arah koalisi PDIP nanti akan dibangun. Mengingat PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri, karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu dengan perolehan kursi di DKI Jakarta sebanyak 28 kursi. Artinya PDIP sebenarnya tidak perlu menunggu koalisi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Adapun juga ketika kami mencoba menanyakan dan mengkonfirmasi kapan sebenarnya PDIP akan menjawab rasa penasaran publik tersebut dengan mengumumkan siapa sebenarnya bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang akan diusung, namun menurut Hasto Kristianto saat ini PDIP masih tengah melihat bagaimana dinamika politik di DKI Jakarta, menyerap aspirasi yang ada di kalangan masyarakat, siapa dan bagaimana sebenarnya sosok pemimpin yang layak untuk memimpin DKI Jakarta. Mengingat saat ini PDIP juga tengah fokus untuk melakukan deklarasi terkait dengan siapa calon kepala daerah di beberapa daerah. Sedangkan untuk DKI Jakarta sendiri akan menjadi keputusan final begitu, atau nantinya ini akan menjadi pengumuman terakhir dari PDIP, karena DKI Jakarta merupakan posisi strategis dan menjadi penentu dalam bandul perpolitikan nasional, sehingga PDIP masih akan sangat hati-hati dalam menimbang siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. Robert. Jessica, hingga saat ini siapa saja calon kuat yang Anda dapatkan informasinya yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Ada sejumlah opsi yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tadi, yaitu opsi pertama terkait dengan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh PDIP. Opsi pertama yang diutamakan adalah mengusung calon petahana Basuki Cahayapurnama akan kembali dipasangkan dengan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian opsi yang kedua adalah PDIP menyiapkan calon gubernur dari kalangan internal dan juga bisa berkoalisi dengan partai lain, artinya ada calon wakil gubernur dari partai lain. Sedangkan opsi yang ketiga bisa saja menurut Hasto Kristianto PDIP menimbulkan atau mengeluarkan kejutan begitu, karena memang situasi dinamika politik masih bisa berubah begitu, Robert. Artinya PDIP bisa saja mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri. Terkait dengan nama-nama dari internal PDIP sendiri, siapa yang akan diusung, memang ada sejumlah nama seperti Tri Risma hari ini dan Jarod Saiful Hidayat yang cukup menguat. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Yang pertama tentu saja pasangan dari Pak Ahok dan Pak Jarod itu menjadi opsi. Kemudian kami juga harus mencermati suara-suara arus bawah yang mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin itu diperlukan kerendahan hati, diperlukan kemampuan untuk menyatukan seluruh potensi rakyat, diperlukan upaya-upaya untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik daripada menimbulkan suatu persoalan-persoalan hanya karena persoalan disiplin berbicara. Itu masukan-masukan yang cukup kritis kami dengar. Pertanyaan siapa calon gubernur dan wakil gubernur atau sosok yang akan diusung oleh PDIP sendiri hingga saat ini masih menjadi tanda tanya begitu, Robert, dan akan menjadi hak prerogatif dan kewenangan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Jessica Wawar atas informasi Anda.
saja kita akan bahas topik pertama terkait dengan pertanyaan apakah Ibu Tri Risma hari ini akan ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Nah, memang sejauh ini sikap dari Ibu Tri Risma hari ini adalah belum mendapatkan instruksi langsung dari Partai PDI Perjuangan apakah akan mengusung dirinya untuk mencalonkan diri sebagai salah satu cagup DKI Jakarta. Sejauh ini ia menyatakan masih ingin terus mengabdi untuk masyarakat Surabaya. Dan sementara dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa partainya sejauh ini masih menunggu momen yang tepat, mungkin berdekatan dengan waktu pendaftaran cagup DKI Jakarta yang akan berlangsung pada Oktober mendatang, baru mengumumkan siapa yang akan mereka usung. Lalu seperti apa respon dari para netizens terkait dengan hal ini? Yang pertama, kenapa harus mensejahterakan warga DKI kalau Risma bisa mensejahterakan rakyat Surabaya? DKI tidak butuh Risma. Nah, kemudian dari Faisal Basri, Ibu Risma berhasil membangun Surabaya menjadi kota berkeadaban sesuai dengan makna city, civility, civilization. Lalu kita lihat lagi apa komentar yang lain dari Fatan, ini orang Jakarta nggak bisa nyari yang baguskah? Masa Ibu Risma diajuin, Surabaya masih butuh dia. Nah, ini adalah suara-suara dari masyarakat terkait dengan Risma apakah akan menuju DKI 1 atau tidak. Kita akan tanyakan kepada pengamat politik Hanta Yuda yang sudah hadir bersama kami siang ini. Selamat siang Mas Hanta, apa kabar? Ya Mas Hanta, kalau kita lihat PDI Perjuangan sejauh ini masih dilema sepertinya ya. Sudah dekat dengan waktu pendaftaran tapi belum mengumumkan siapa yang akan mereka calonkan. Apa pertimbangan mereka? Ya, menurut saya 1 bulan 10 hari ya, sekitar tanggal 19 sampai 21 September masa pendaftaran partai politik di Pilkada itu, ini bisa dikatakan misteri Megawati. Jadi yang menentukan Bu Mega. Ini akibat dari sistem politik partai kita yang sangat tersentralisasi, oligarkis dan sangat ditentukan oleh figur-figur penentu, veto player di partai politik. Nah, mengapa saya ingin menjawab itu adalah saya melihat prioritas utama yang diinginkan oleh PDIP itu sejak awal kalau dibaca adalah petahana Pak Basuki Cahayapurnama sejak awal. Bagaimana proses, kenapa saya katakan demikian? Karena secara ideologis mereka ada kedekatan, secara irisan konstituen Pak Ahok dan PDIP itu relatif ada irisan yang cukup dalam. Kemudian juga secara kalkulasi politik mereka punya kalkulasi politik. Ditambah relasi hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Ahok juga tidak ada tidak problematik, tidak ada masalah meskipun tidak sangat lengket tapi tidak problematik. Nah, karena itulah kalau kita baca kemungkinan sebenarnya menginginkan Pak Ahok. Kalau misalnya keduanya ada kesepakatan. Cuma persoalannya PDIP meminta Pak Ahok harus mendaftar mengikuti mekanisme partai karena partai secara institusi. Di sisi yang lain Pak Ahok nggak mau. Kalau mau dukung saya mari seperti Golkar, Nasdem dan Hanura dan sebagainya. Kalau ini ketemu maka kemungkinan besar prediksi saya PDIP akhirnya meskipun sekejam apapun manuvernya ujungnya akan berbelok ke Pak Ahok. Tetapi kalau itu tidak bertemu, kesepakatan itu tidak bertemu maka cadangannya saya menggunakan tanda petik ya, alternatif kedua mungkin akan dipertimbangkan muncul Ibu Risma. Jadi bukan sedang melakukan menghitung kekuatan Risma dan Ahok yang mereka lakukan, tapi memang Pak Ahok sedang dituju. Kalau ternyata tidak sampai kesepakatan itu, baru dimunculkan Bu Risma. Dengan kata lain, bisa dikatakan Ibu Risma instrumen untuk memperkuat posisi tawar PDIP sedang bernegosiasi dengan Ahok. Nanti kita akan lihat seperti apa perjodohan ya antara PDI Perjuangan dengan Ahok. Tapi kalau misalnya katakanlah Ibu Risma ini akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan, ini banyak suara dari masyarakat. Kenapa sih harus diadu? Ibu Risma sudah bagus, bisa berkontribusi buat masyarakat Jakarta. Apa risikonya jika sampai Risma yang diusung? Ada plus minus memang. Tapi ketika Ibu Risma maju, yang kita tahu beliau sebagai wali kota Surabaya sudah dipersepsikan sebagai kepala daerah yang berprestasi, itu pintu untuk menjadi gubernur Jawa Timurnya sangat lebar, sangat besar. Nah, risiko pertama ketika Ibu Risma kalah, kita asumsikan kalah, risikonya kalah dulu. Kalau kalah di Pilkada DKI, maka peluang untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jatim mengecil, berkurang, meskipun bukan hilang ya, masih ada kemungkinan seperti misalnya, tetapi posisi itu untuk Jatim berkurang, ya bagi Ibu Rismanya tetap ada peluang. Misalnya kita tahu ada Puspa Yoga, ada Kofifa yang kemudian kalah di Pilkada bisa menjadi menteri, termasuk Pak Ahok bisa menjadi menteri, sangat dekat dengan Pak Jokowi dan sebagainya, itu satu.
Yang kedua, risiko yang lainnya, kalau kalah bagi PD Perjuangan, Ibu Risma misalnya dimajukan kalah, maka itu akan memberikan dampak secara elektoral di pemilu legislatif nanti. Sekarang kan pemenang 20 kursi. Kalau kalah di Pilgub, itu ada imbas, ada dampak nanti yang akan dihadapi oleh PD Perjuangan. Dan yang ketiga adalah akan mengganggu pasti relasi PDIP dengan Pak Jokowi, pasti sebagai yang secara tersirat mendukung Pak Ahok gitu. Jadi itu risikonya, dan kekalahan itu pasti memberikan dampak. Meskipun risiko itu juga punya peluang ya. Kalau menang, ya Ibu Risma menang, PDIP lebih gagah lagi. Karena gagah ternyata tidak hanya mengantarkan Pak Jokowi, bisa mengantarkan Risma. Satu itu, yang kedua, ya bisa diperhitungkan pemenang Pilkada DKI itu akan diperhitungkan di 2019 sebagai capres atau cawapres. Tapi tetap resikonya lebih tinggi ya? Risikonya lebih tinggi karena PDIP akan menghitung begini, peluang menang atau kalahnya. Kalau kalkulasinya misalnya peluang menangnya mengecil, saya yakin PDIP tidak punya pilihan lain kecuali harus sedang berhitung. Poin yang ingin saya katakan adalah memang betul Ibu Risma berpotensi ya menjadi rival kompetitif bagi petana Ahok. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menanggapi pernyataan Ahok yang mengecilkan Surabaya dan menyebut Surabaya hanya seluas Jakarta Selatan. Menurut Risma, pernyataan Ahok itu tidak berbasis data yang benar karena Surabaya luasnya setengah DKI Jakarta. Risma juga menyebut pernyataan Ahok yang mengatakan Surabaya hanya sukses membangun trotoar sebagai bentuk ungkapan kesombongan Gubernur DKI Jakarta, serta meremehkan kinerja Wali Kota Surabaya. Menurut Risma, selain pembangunan trotoar, Surabaya juga mampu membuat saluran air yang bisa mengurangi beban air sehingga banjir di wilayah Surabaya bisa dikurangi secara signifikan. Selain luas Surabaya, faktanya jauh lebih luas dari wilayah Jakarta Selatan. Menurut Risma, Ahok sebagai petahana seharusnya tak perlu takut bila dirinya sudah bekerja baik untuk kembali maju dalam Pilgub DKI dan berhadapan dengan siapapun. Risma berharap Ahok lebih santun dalam mengeluarkan pernyataan dan tidak mengecilkan pembangunan di daerah lain, termasuk Surabaya. Teman-teman tahu kan aku jawab itu selalu terus bahwa kalau boleh milih aku milih di Surabaya. Karena aku gak ada sama sekali aku. Kok kenapa harus nyerang-nyerang terus ke kami ini? Kalau orang Surabaya marah ini bisa gawat ini, makanya kan saya harus sampaikan ini gitu. Fakta ini kan nggak bisa kemudian Surabaya terus dihina-hina terus. Bu, dengan pernyataan Pak Ahok ini Bu, apakah nantinya Ibu akan membuktikan bahwa Ibu mampu nantinya Bu? Sebetulnya bukan itu, sekali lagi saya lagi itu orang sombong. Dan bertindak reaktif dengan menggelar konferensi pers membantah pernyataan Ahok. Ahok membantah pernyataannya beberapa hari lalu yang menyatakan luas Surabaya hanya seluas Jakarta Selatan. Pernyataan tersebut menurutnya hanya sebagai perbandingan. Bahkan pada forum resmi, Ahok selalu memuji bahwa Tri Risma hari ini merupakan salah satu kepala daerah yang patut dipuji karena kinerjanya yang baik. Oleh karena itu, Ahok menyambut baik jika banyak kepala daerah berprestasi maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Terus aku juga bingung, gara-gara lu Ibu Risma jadi baper, marah, konferensi pers, seolah-olah aku jatuh domba. Kan saya udah bilang, saya senang sekali kalau semua kepala daerah yang berhasil nyalon gubernur, supaya waktu nyalon gubernur itu terjadilah dialog kinerja, bukan sara gitu loh. Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017, PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa bakal calon yang akan mereka usung. Hari ini sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan kembali bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Tokomar, Jakarta. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Jessica Wawor yang sudah berada di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jessica, siapa saja yang hadir di dalam rumah Megawati dan apa fokus pembahasannya? Tidak begitu banyak pengurus DPP PDIP yang terlihat hadir di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Robert. Dalam pantauan kami tadi memang hanya ada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto, kemudian Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga. Ketika kami para awak media mencoba untuk menanyakan apa saja sebenarnya fokus pembahasan dan konsultasi yang terjadi di dalam kediaman Megawati Soekarno Putri, menurut Hasto Kristianto sendiri bahwa pembahasan ini merupakan konsultasi rutin yang biasanya dilakukan oleh pengurus
pengurus DPP PDIP bersama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun memang pertemuan tersebut juga sudah selesai, terlihat sejak siang tadi Hasto Kristianto sudah meninggalkan kediaman Megawati Soekarno Putri, hanya tertinggal Wasekjen Eriko Sotarduga berada di dalam kediaman Megawati Soekarno Putri. Dan ketika juga kami mencoba mengkonfirmasi apakah benar memang pada hari ini ada rencana Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk datang mengunjungi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto Kristianto, hal tersebut tidaklah benar. Hingga saat ini PDIP memang Robert belum memutuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh PDIP. Menjadi pertanyaan menarik dan tentunya menjadi pertanyaan publik. Siapa sebenarnya calon yang akan diusung oleh PDIP dan bagaimana sikap politik dan arah koalisi PDIP nanti akan dibangun. Mengingat PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri, karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu dengan perolehan kursi di DKI Jakarta sebanyak 28 kursi. Artinya PDIP sebenarnya tidak perlu menunggu koalisi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Adapun juga ketika kami mencoba menanyakan dan mengkonfirmasi kapan sebenarnya PDIP akan menjawab rasa penasaran publik tersebut dengan mengumumkan siapa sebenarnya bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang akan diusung. Namun menurut Hasto Kristianto, saat ini PDIP masih tengah melihat bagaimana dinamika politik di DKI Jakarta, menyerap aspirasi yang ada di kalangan masyarakat, siapa dan bagaimana sebenarnya sosok pemimpin yang layak untuk memimpin DKI Jakarta. Mengingat saat ini PDIP juga tengah fokus untuk melakukan deklarasi terkait dengan siapa calon kepala daerah di beberapa daerah. Sedangkan untuk DKI Jakarta sendiri akan menjadi keputusan final begitu, atau nantinya ini akan menjadi pengumuman terakhir dari PDIP, karena DKI Jakarta merupakan posisi strategis dan menjadi penentu dalam bandul perpolitikan nasional, sehingga PDIP masih akan sangat hati-hati dalam menimbang siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. Robert. Jessica, hingga saat ini siapa saja calon kuat yang Anda dapatkan informasinya yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Ada sejumlah opsi yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tadi, yaitu opsi pertama terkait dengan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh PDIP. Opsi pertama yang diutamakan adalah mengusung calon petahana Basuki Cahayapurnama akan kembali dipasangkan dengan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian opsi yang kedua adalah PDIP menyiapkan calon gubernur dari kalangan internal dan juga bisa berkoalisi dengan partai lain, artinya ada calon wakil gubernur dari partai lain. Sedangkan opsi yang ketiga bisa saja menurut Hasto Kristianto PDIP menimbulkan atau mengeluarkan kejutan begitu, karena memang situasi dinamika politik masih bisa berubah begitu, Robert. Artinya PDIP bisa saja mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri. Terkait dengan nama-nama dari internal PDIP sendiri, siapa yang akan diusung, memang ada sejumlah nama seperti Tri Risma Harini dan Jarod Saiful Hidayat yang cukup menguat. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Yang pertama tentu saja pasangan dari Pak Ahok dan Pak Jarod itu menjadi opsi. Kemudian kami juga harus mencermati suara-suara arus bawah yang mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin itu diperlukan kerendahan hati, diperlukan kemampuan untuk menyatukan seluruh potensi rakyat, diperlukan upaya-upaya untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik daripada menimbulkan suatu persoalan-persoalan hanya karena persoalan disiplin berbicara. Itu masukan-masukan yang cukup kritis kami dengar. Pertanyaan siapa calon gubernur dan wakil gubernur atau sosok yang akan diusung oleh PDIP sendiri hingga saat ini masih menjadi tanda tanya begitu, Robert, dan akan menjadi hak prerogatif dan kewenangan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan. Untuk sementara demikian. Nah, karena itulah kalau kita baca, kemungkinan sebenarnya menginginkan Pak Ahok. Kalau misalnya keduanya ada kesepakatan. Cuma persoalannya PDIP meminta Pak Ahok harus mendaftar mengikuti mekanisme partai, karena partai secara institusi. Di sisi yang lain Pak Ahok nggak mau. Kalau mau dukung saya mari, seperti Golkar, Nasdem, dan Hanura dan sebagainya. Kalau ini ketemu, maka kemungkinan besar prediksi saya PDIP akhirnya meskipun sekejam apapun manuvernya, ujungnya akan berbelok ke Pak Ahok. Tetapi kalau itu tidak bertemu, kesepakatan itu tidak bertemu, maka cadangannya, saya menggunakan tanda petik ya, alternatif kedua mungkin akan dipertimbangkan muncul Ibu
Ibu Risma. Jadi bukan sedang melakukan menghitung kekuatan Risma dan Ahok yang mereka lakukan, tapi memang Pak Ahok sedang dituju. Kalau ternyata tidak sampai kesepakatan itu, baru dimunculkan Bu Risma. Dengan kata lain, bisa dikatakan Ibu Risma instrumen untuk memperkuat posisi tawar PDIP sedang bernegosiasi dengan Ahok. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa perjodohan ya antara PDI Perjuangan dengan Ahok. Tapi kalau misalnya katakanlah Ibu Risma ini akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan, ini banyak suara dari masyarakat. Kenapa sih harus diadu? Ibu Risma sudah bagus, bisa berkontribusi buat masyarakat Jakarta. Apa risikonya jika sampai Risma yang diusung? Ada plus minus memang. Tapi ketika Ibu Risma maju, yang kita tahu beliau sebagai wali kota Surabaya sudah dipersepsikan sebagai kepala daerah yang berprestasi, itu pintu untuk menjadi gubernur Jawa Timurnya sangat lebar, sangat besar. Nah, risiko pertama ketika Ibu Risma kalah, kita asumsikan kalah, risikonya kalah dulu. Kalau kalah di Pilkada DKI, maka peluang untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jatim mengecil, berkurang, meskipun bukan hilang ya, masih ada kemungkinan seperti misalnya, tetapi posisi itu untuk Jatim berkurang, ya bagi Ibu Rismanya tetap ada peluang. Misalnya kita tahu ada Puspa Yoga, ada Kofifa yang kemudian kalah di Pilkada bisa menjadi menteri, termasuk Pak Ahok bisa menjadi menteri, sangat dekat dengan Pak Jokowi dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, risiko yang lainnya, kalau kalah bagi PD Perjuangan, Ibu Risma misalnya dimajukan kalah, maka itu akan memberikan dampak secara elektoral di pemilu legislatif nanti. Sekarang kan pemenang 20 kursi. Kalau kalah di Pilgub, itu ada imbas, ada dampak nanti yang akan dihadapi oleh PD Perjuangan. Dan yang ketiga adalah akan mengganggu pasti relasi PDIP dengan Pak Jokowi, pasti sebagai yang secara tersirat mendukung Pak Ahok gitu. Jadi itu risikonya, dan kekalahan itu pasti memberikan dampak. Meskipun risiko itu juga punya peluang ya. Kalau menang, ya Ibu Risma menang, PDIP lebih gagah lagi. Karena gagah ternyata tidak hanya mengantarkan Pak Jokowi, bisa mengantarkan Risma. Satu itu. Yang kedua, ya bisa diperhitungkan pemenang Pilkada DKI itu akan diperhitungkan di 2019 sebagai capres atau cawapres. Tapi tetap risikonya lebih tinggi ya? Risikonya lebih tinggi karena PDIP akan menghitung begini, peluang menang atau kalahnya. Kalau kalkulasinya misalnya peluang menangnya mengecil, saya yakin PDIP tidak punya pilihan lain kecuali harus sedang berhitung. Poin yang ingin saya katakan adalah memang betul Ibu Risma berpotensi ya menjadi rival kompetitif bagi petana Ahok. Perwakilan 7 partai politik pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta bertemu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk membahas Pilgub DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini diduga kuat membahas kemungkinan membentuk koalisi besar untuk melawan Ahok karena tidak mengikut sertakan 3 partai yang sudah menyatakan mengusung bakal calon gubernur DKI petahana. Bu, minta keterangan dikit Bu, soal Jack Lover ya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini coba ditarik-tarik untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan digelar pada awal 2017. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan tim sukarelawan Jack Lovers dan Aliansi Arek Surabaya menyuarakan dukungan kepada Risma. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut-sebut paling berpeluang mengusung Risma dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meminta semua pihak untuk tidak membuat gaduh dengan terus mendorong Risma maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Biarlah Bu Risma itu konsentrasi fokus bekerja di Surabaya. Jangan diganggu dengan berbagai macam informasi-informasi yang nggak benar. Akhirnya malah jadi repot. Ya. Dalam beberapa kesempatan, Risma menyatakan akan memenuhi janjinya untuk melayani warga Surabaya dengan menuntaskan jabatannya sebagai wali kota. Namun dia mengaku segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait hal ini. Nggak boleh, saya sebagai manusia nggak boleh meminta jabatan itu. Nggak boleh sama sekali. Bahkan orang ngomong, Ibu harus sholat ini loh. Saya bilang kalau sholat itu kan saya kepingin memilih salah satu gitu. Saya nggak berani, sudahlah biar Allah yang menentukan apa yang terjadi pada saya gitu. Karena ini berat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan juga menyatakan peluang partainya mendukung Ahok. Kalau kita buat sebagai sebuah probabilitas, tentu bisa dikatakan skenario 1 adalah mendukung Ahok, skenario kedua tidak mendukung Ahok, skenario ketiga opsi di luar kedua hal tersebut, sebuah terobosan politik karena posisi DKI yang sangat strategis. Hal itu yang bisa kami lakukan. Nama Risma telah lama muncul untuk meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta. Risma sendiri tak pernah menyatakan siap meski ada yang terus mencoba mendorong-dorongnya untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2017 mendatang. Apalagi dalam beberapa survei, meski namanya masih lebih baik dari kandidat lain, elektabilitas Risma masih terpaut jauh dari Ahok. Selain itu, PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon masih berpeluang kuat mengusung Ahok. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, kami masih akan hadir kembali. Selamat siang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak bermaksud mengecilkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ataupun menyakiti hati warga Surabaya terkait dengan komparasi antara Kota Surabaya dengan Kota Jakarta beberapa hari yang lalu. Bahkan Ahok sempat menerima kritikan dari keluarga dan kolega atas pernyataannya tersebut. Calon Gubernur DKI Jakarta sekaligus petahana Basuki Cahayapurnama menyatakan tidak bermaksud untuk merendahkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan warga Surabaya terkait dengan perbandingan Kota Surabaya yang setara dengan Jakarta. Bahkan Ahok mengaku kaget saat Risma marah dan informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Jessica Wawar atas informasi Anda. Saja kita akan bahas topik pertama terkait dengan pertanyaan apakah Ibu Tri Risma hari ini akan ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Nah, memang sejauh ini sikap dari Ibu Tri Risma hari ini adalah belum mendapatkan instruksi langsung dari Partai PDI Perjuangan apakah akan mengusung dirinya untuk mencalonkan diri sebagai salah satu cagup DKI Jakarta. Sejauh ini ia menyatakan masih ingin terus mengabdi untuk masyarakat Surabaya. Dan sementara dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa partainya sejauh ini masih menunggu momen yang tepat, mungkin berdekatan dengan waktu pendaftaran Cagup DKI Jakarta yang akan berlangsung pada Oktober mendatang, baru mengumumkan siapa yang akan mereka usung. Lalu seperti apa respon dari para netizens terkait dengan hal ini? Yang pertama, kenapa harus mensejahterakan warga DKI kalau Risma bisa mensejahterakan rakyat Surabaya? DKI tidak butuh Risma. Nah, kemudian dari Faisal Basri, Ibu Risma berhasil membangun Surabaya menjadi kota berkeadaban sesuai dengan makna city, civility, civilization. Lalu kita lihat lagi apa komentar yang lain dari Fatan, ini orang Jakarta nggak bisa nyari yang baguskah? Masa Ibu Risma diajuin, Surabaya masih butuh dia. Nah, ini adalah suara-suara dari masyarakat terkait dengan Risma apakah akan menuju DKI 1 atau tidak. Kita akan tanyakan kepada pengamat politik Hanta Yuda yang sudah hadir bersama kami siang ini. Selamat siang Mas Hanta, apa kabar? Ya Mas Hanta, kalau kita lihat PDI Perjuangan sejauh ini masih dilema sepertinya ya. Sudah dekat dengan waktu pendaftaran tapi belum mengumumkan siapa yang akan mereka calonkan. Apa pertimbangan mereka? Ya, menurut saya 1 bulan 10 hari ya, sekitar tanggal 19 sampai 21 September, masa pendaftaran partai politik di Pilkada itu, ini bisa dikatakan misteri Megawati. Jadi yang menentukan Bu Mega. Ini akibat dari sistem politik partai kita yang sangat tersentralisasi, oligarkis, dan sangat ditentukan oleh figur-figur penentu, veto player di partai politik. Nah, mengapa saya ingin menjawab itu adalah saya melihat prioritas utama yang diinginkan oleh PDIP itu sejak awal kalau dibaca adalah petahana Pak Basuki Cahayapurnama sejak awal. Bagaimana proses, kenapa saya katakan demikian? Karena secara ideologis mereka ada kedekatan, secara irisan konstituen Pak Ahok dan PDIP itu relatif ada irisan yang cukup dalam. Kemudian juga secara kalkulasi politik mereka punya kalkulasi politik. Ditambah relasi hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Ahok juga tidak ada tidak problematik, tidak ada masalah meskipun tidak sangat lengket tapi tidak problematik.